Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, opa, oma, bapak, ibu, saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kedua bacaan suci hari ini mengajak dan mengimbau kepada masing-masing kita untuk tidak menilai seseorang berdasarkan latar belakang keluarga dan ekonomi, sebagaimana dilakukan oleh para murid terhadap Yesus sendiri. Penolakan mereka terhadap Yesus menyebabkan mereka tidak mengalami dan tidak merasakan rahmat yang seharusnya Yesus curahkan di dalam hati dan hidup mereka. Dan itu ditegaskan juga oleh penulis surat kepada orang Ibrani dalam bacaan pertama tadi. Menolak Allah berarti kita menutup diri terhadap rahmat dan berkat yang Allah hendak curahkan ke dalam hati dan hidup kita. Menerima Allah berarti menerima berkat dan rahmat yang sudah Allah janjikan kepada masing-masing kita. Dan seringkali dalam keseharian hidup kita pun menolak Allah, mungkin dengan menolak sesama yang hadir di hadapan kita untuk meminta bantuan dan pertolongan dari masing-masing kita. Jika kita melakukan hal itu atau pernah melakukan hal itu dalam keseharian hidup kita, maka lewat kedua bacaan suci hari ini, Tuhan meminta kita untuk memperbaiki relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama dan alam semesta. Dan dengan demikian, kita pun akan menerima berkat dan rahmat yang kita perlukan dari Allah di sepanjang hidup kita.